Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Mika Elisa Sastriayu Sirait dengan NIM 2019 008324 dengan teman saya. Saya sendiri Siva Megarani dengan NIM 2019 008339. Baik, di sini kami akan melakukan simulasi wawancara di mana usaha yang kami pilih yaitu di bagian sektor makanan, yaitu UMKM Roti Ciu yang berlokasi di Banguntapan. Izin bertanya Mbak, di dalam UMKM Roti Ciu ini bagaimana cara Mbak menetapkan jumlah, kompetensi, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM ini berdasarkan job deskripsinya? Jadi begini Mbak, pada job deskripsinya ini ada supervisor di mana dia itu bertanggung jawab secara keseluruhan dari kegiatan yang ada di Roti Ciu Mbak. Selanjutnya di mana ada pemilik modal. Nah, pemilik modalnya itu saya sendiri Mbak selaku pemilik modal pemberi usaha pada Roti Ciu ini. Dan juga saya juga memantau perkembangan produksi Roti Ciu. Dan selanjutnya juga ada mengelola keuangan di mana dia bertugas menghitung pemasukan dan pengeluaran keuangan pada UMKM ini. Dan selanjutnya ada kepala bagian packing, di mana ia itu membantu pengelolaan pabrik pada bagian pembungkusan roti yang akan dipasarkan. Dan selanjutnya di sini ada kepala bagian pemasaran, di mana ia ini membantu pengelolaan pabrik pada bagian pemasaran roti yang akan dikirimkan untuk para konsumen atau distributor gitu Mbak. Dan selanjutnya di sini ada kepala bagian produksi, di mana ia juga membantu dalam pengelolaan produksi dari bahan baku sampai bahan jadi dan siap dijual. Dan di sini juga ada admin yang untuk menginput maupun mengubah atau untuk memberikan jenis-jenis apa sih produknya pada perusahaan kami kepada memberikan kepada para konsumen gitu Mbak. Dan terakhir di sini ada pastry chef di mana tugasnya itu untuk fokus pembuatan roti biar rotinya itu ya berkualitas dan rasanya tuh enak Mbak, karena untuk pemilihan yang bikin chefnya itu agak susah Mbak untuk bikin rotinya gitu Mbak. Oh ya Mbak. Terus kemudian di bagian job spesifikasinya itu, kualifikasinya itu seperti apa yang Mbak tetapkan supaya karyawan-karyawan Mbaknya itu juga terpercaya atas kualitas kerjanya seperti itu. Jadi gini Mbak, untuk posisi tempat karyawan itu kami memilih 3 bidang karyawan, di mana itu yang pertama untuk pastry chef-nya, dan keduanya untuk bagian produksi, dan ketiganya untuk staff finance. Di mana untuk pastry chef-nya ini perempuan dan laki-laki kami menerima, akan tetapi untuk minimal sekolahnya itu SMK di bidang tata boga ataupun S1 atau D3 dalam kulineran gitu Mbak. Karena kan ia juga mengelola bagian dapur. Dan selanjutnya di sini bagian produksi, di mana kami ini menerima laki-laki ataupun perempuan dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan juga pendidikan minimal ya setara lah SLTA ataupun sederajat gitu Mbak. Dan yang terakhir di sini kami membutuhkan staff finance, kualifikasinya pria atau wanita juga Mbak, dan dengan pendidikan minimal ya SMK ataupun D3 sesuai apa yang dibutuhkan kami Mbak. Dan juga yang paling penting itu harus mempunyai pengalaman kerja Mbak 1 tahun dan juga menguasai Microsoft Office gitu Mbak. Proses job recruitment-nya itu seperti apa Mbak? Sistem rekrutmen karyawan yang Mbak lakukan dalam toko Roti Ciu ini seperti apa? Jadi gini Mbak, sistem rekrutmen di UMKM ini itu yaitu untuk melakukannya ada beberapa cara Mbak. Yang pertama di sini kami menggunakan Jobstreet sebagai wadah untuk mencari karyawan sesuai kualifikasi yang saya inginkan ataupun dalam tim kami inginkan, sesuai yang tadi saya katakan. Dan juga kami juga melakukan penawaran kepada tetangga, teman kami, kenalan kami untuk gabung di UMKM kami, tapi dengan sesuai kualifikasi syarat-syarat tersebut Mbak. Dan juga melampirkan CV ataupun data dirinya mereka Mbak. Jangan lupa pas fotonya juga Mbak. Gitu Mbak. Nah setelah itu Mbak, kan waktu ketika para pekerja atau pegawai bekerja itu pasti ada 1-2 hal yang performa kerjanya itu buruk atau kurang bagus seperti itu Mbak. Nah jadi apa yang Mbak lakukan dalam proses job evaluasinya seperti itu Mbak? Apa yang Mbak lakukan dalam mengevaluasi para karyawan Mbak? Jadi di sini kami melakukan evaluasi ini sebulan sekali ya Mbak minimalnya.
dengan melihat bagaimana sih kinerjanya mereka dalam sebulan dan melaksanakan pekerjaan tugasnya, tanggung jawabnya. Kami juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan apa sih keluh kesah mereka dalam pekerjaannya, dan kami ini saling berdiskusi mencari apa sih masalahnya yang membuat sulit, dan juga kami juga akan selalu memberikan solusi untuk terbaik karyawan tersebut, Mbak. Dan namanya juga tim, kita harus berkembang dan bekerja sama gitu, Mbak. Oh ya, Mbak. Kemudian ketika dalam melakukan proses rekrutmennya itu, bagaimana proses seleksinya supaya Mbak itu mendapatkan karyawan yang tepat seperti itu, supaya SDM di toko roti Ciut ini juga bisa mempunyai kinerja yang bagus. Nah, bagaimana proses yang Mbak lakukan dalam rekrutmen dari toko ini? Jadi kita tuh melakukan prosesnya dimulai dari seleksi berkas dulu ya, Mbak. Biasanya kan karyawan mengirimkan CV gitu kan, calon karyawan. Nah, kemudian setelah seleksi berkas, kita lanjutkan tes wawancara, Mbak, supaya kami juga dapat melihat bagaimana sih kemampuan dari pendaftar dan apakah dia itu cocok pada bidang yang dia daftarkan gitu, Mbak. Dan pada sepertinya ya, Mbak, contohnya pada bidang produksi. Akan ada yang ditempatkan di bagian packing, pengiriman ke agen-agen dan lain sebagainya gitu, Mbak. Kemudian di bagian keuangan juga ditempatkan sebagai admin gitu, Mbak. Iya, berarti harus sesuai kualifikasi ya, sesuai dengan Ya, apa yang kemampuan mereka bisa berikan, ditempatkan di posisinya ya, Mbak. iya, Mbak. Kalau semuanya tidak sesuai, pasti untuk melaksanakan tanggung jawabnya akan terceceran gitu, Mbak. Iya, benar-benar. Kemudian ketika mereka sudah ditempatkan sebagai pegawai di toko roti ini, bagaimana cara Mbak dalam menetapkan kesejahteraan, pengembangan, promosi, kemudian ketika performa mereka jelek atau kurang bagus seperti itu, apa yang Mbak lakukan dalam memperbaiki masalah tersebut seperti itu, Mbak? Apakah melakukan pemberhentian karyawan atau masih melakukan toleransi seperti itu? Bagaimana kira-kira Mbak? Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, UMKM ini melakukan balas jasa ya, Mbak, dengan memberikan bonus kerja per bulannya supaya karyawan juga mempunyai motivasi kerja dalam dirinya sendiri yang menghasilkan efektif gitu, Mbak. Dan juga untuk promosi kerja, apabila tingkat kerjanya karyawan bagus, maka akan diberikan juga kenaikan gaji atau dengan bonus yang lainnya. Dan untuk dalam hal itu kita dapat contohnya semula pada admin dipromosikan, nah akan dinaikkan di bagian finance, ataupun staf yang sementara akan dinaikkan staf tetap. Dan selanjutnya untuk pemberhentian kerja karyawan di sini, kami akan menilai dan mengamati ataupun melakukan training pada karyawan terlebih dahulu, Mbak, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan pada dia kerja pada bulan pertama. Jika performanya kerjanya karyawan tersebut baik, mereka akan diangkat menjadi karyawan tetap. Tetapi jika performa kerjanya mereka menurun ya, Mbak, kurang baik, kami akan toleransi mereka itu untuk belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Akan tapi jika mereka sudah diberi teguran, sudah diberi pelatihan dan lain-lain, tapi mereka tetap saja melakukan hal yang sama, bukan hal yang baik, kita dengan berat hati akan mengeluarkan gitu, Mbak. Iya, berarti dibutuhkan karyawan yang benar-benar bisa bekerja sama ya, Mbak? Iya, Mbak, kan agar untuk mengembangkan usaha kami, usaha kita semuanya gitu, Mbak. Supaya saling menguntungkan antara pemilik dengan para karyawan ya, Mbak ya. Kemudian yang selanjutnya di masa yang akan datang kan, Mbak, pasti kita akan membutuhkan sumber daya manusia yang tepat seperti itu, Mbak. Tapi dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, pasti ada tetap saja hal-hal yang sama itu akan berulang-ulang seperti itu ya, Mbak. Jadi bagaimana Mbaknya ini meramalkan kebutuhan SDM di toko roti ini, Mbak? Baik di SDM kami itu untuk dibutuhkan pada masa yang akan datang, pastinya ini yang mengenal teknologi, Mbak, tidak ketinggalan zaman. Dan juga kita juga perlu meningkatkan kualitas teknologi pada pembuatan roti, dan juga pastinya kita dengan teknologi baru pastinya mesin-mesin terbaru juga akan ada. Oleh karena itu kami ingin menggunakan mesin-mesin terbaru dan tidak menggunakan yang lama agar kualitas yang dihasilkan itu lebih baik lagi dari sebelumnya gitu, Mbak. Tetapi citra rasa dan rasanya itu tetap sama gitu. Ya, Mbak. Kemudian dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawan itu Mbak lakukan dengan cara apa? Mbak, yang pastinya itu kami akan melakukan pelatihan ya, ataupun memberikan training kepada karyawan.
untuk mengetahui apa sih tanggung jawabnya bekerja di sini dan tugasnya gitu Mbak, supaya karyawan juga memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam bekerja dalam bidangnya. Dan juga melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin, etos kerja, kuantitas kerjanya mereka agar lebih baik lagi. Dan juga pada pengembangan karyawan diarahkan untuk menyiapkan karyawannya ini menerima perubahan ataupun pertumbuhan dalam UMKM Roti Ciu ini biar lebih pesat gitu Mbak. Melalui yang tadi ya Mbak ya ada namanya promosi. Nah, kemudian itu kan tujuannya diharapkan supaya meningkatkan semangat kerja atau motivasi kerja para karyawan supaya bisa memancing persaingan yang sehat antar karyawan seperti itu ya Mbak. Nah, jadi bagaimana cara Mbaknya mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal? Jadi gini Mbak, kalau secara vertikal, di sini kami akan melakukan promosi posisi kerja, di mana melalui yang dinilai dari performa kinerja karyawannya tersebut. Dan juga pada promosi ini dilakukan supaya terciptanya persaingan yang sehat antar karyawan, meningkatkan semangat kerja dari dalam diri sendiri, meningkatkan semangat kerja, serta sebagai jaminan bahwa setiap karyawan itu diberikan kesempatan untuk lebih maju lagi dan berkembang. Jika secara horizontal di sini, kami akan melakukan penilaian terhadap karyawan, kemudian kami juga akan melakukan pemindahan posisi kerja yang setara pada karyawan. Misalnya dari bagian packing ke bagian pengiriman agen atau sebaliknya. Dan di mana di sini juga dilakukan supaya karyawan itu tidak merasa bosan pada pekerjaannya dan juga dapat meningkatkan ketertarikan kerjanya pada usaha ini, Mbak. Oh ya, Mbak. Kemudian dalam mengatur pensiun dan pasangannya itu bagaimana kira-kira Mbak? Oh ya, pada saat ini kami juga akan memberikan berupa uang penghargaan pada masa kerjanya mereka di usaha ini, dan juga kami akan memberikan pesangon, di mana pesangon ini dihitung sesuai dengan lama bekerjanya karyawan pada perusahaan ini, Mbak. Berarti toko Mbaknya ini sangat menghargai setiap jasa yang sudah diberikan oleh karyawan ya Mbak, ketika mereka sudah pensiun ataupun mereka akan keluar dari tempat kerjanya ya Mbak. Iya, Mbak, itu ya berterima kasih lah mereka sudah bekerja di perusahaan kita. Jadi kalau di bagian SDM ini, masalah apa yang paling sering terjadi dan bagaimana kira-kira cara Mbaknya menanggulangi permasalahan tersebut? Pastinya yang paling kerap itu pada masalah SDM ini terjadi pada karyawan sendiri ya Mbak, terkadang lambat dalam mengerjakan tugasnya sehingga tidak bisa memenuhi target harian pada UMKM ini. Nah, dan juga karyawan itu susah banget diingatkan ya Mbak, dengan adanya pergeseran antara karyawan juga membuatnya semangatnya turun Mbak dalam bekerja. Dan juga yang kami bisa bantu itu memenuhi kebutuhan karyawan dan mencari cara bagaimana sih untuk meningkatkan kinerja mereka, Mbak, agar secara profesional dan tidak meninggikan ego masing-masing gitu, Mbak. Nah, selanjutnya Mbak, saya pengen tahu nih, bagaimana sih seperti apa ciri khas dari produk dan layanan yang diberikan Roti Ciu ini kepada customer-nya seperti apa, Mbak? Baik, pada produk dan layanan di sini kami berikan itu dengan kualitas yang baik ya Mbak, dikarenakan apabila produk dan layanan yang baik, pastinya konsumen akan merasa puas dan ingin selalu membeli kembali pada produk kami, Mbak. Kemudian ketika Ibu ingin memasarkan rotinya ini, apa yang Ibu lakukan dalam riset pemasarannya supaya tepat sasaran, Mbak? Jadi yang pertama di sini kami ini merumuskan masalah, apa sih masalahnya, lalu memutuskan desain, dan setelah memutuskan desain di sini kami merancang apa sih metode pengumpulan datanya agar lebih baik lagi. Serta yang terakhir di sini kami itu menganalisis data tersebut yang kita sudah cari, serta membuat laporan riset data yang berhubungan dengan target pasar sebuah produk gitu, Mbak. Berarti harus tepat riset supaya pemasarannya juga bisa laku seperti itu ya, Mbak ya. Iya, Mbak, agar tidak tertinggalan zaman. Nah, kemudian ketika di bagian distribusinya itu bagaimana prosesnya, Mbak? Jadi di sini tuh kami mendistribusikannya dengan cara menentukan luas wilayahnya, Mbak. Terus menerapkan strategi pemasaran yang baik, Mbak. Soalnya jika pemasarannya yang tidak baik, pastinya produk kita tidak laku ya, Mbak. Dan juga kami memanfaatkan influencer untuk menjadi reseller atau dropshipper, dan serta melakukan pembagian outlet-outlet gitu, Mbak. Kami juga akan mengadakan endorsement agar melihat produk kami, Mbak. Kemudian untuk promosinya sendiri,
akan ditentukan seperti apa, Mbak? Jadi di sini kami itu yang utama itu melalui sosial media, media sosial, di mana di sini kami akan apa namanya juga mengadakan event-event ataupun bergabung dengan event yang lainnya. Dan kami juga akan membagi-bagikan produk ataupun giveaway gitu pada sosial media ataupun offline. Dan juga kami kumpulkan data-data pelanggan yang sudah membeli apa produk kami. Setelah kami juga memberikan insentif bagi pelanggan atau apa ya reward gitu. Dan kami juga akan memberikan harga promosi gitu setiap produknya, Mbak. Berarti harus benar-benar melek teknologi seperti yang Mbak, harus jangan ketinggalan zaman, seperti itu, harus mengikuti proses jalur-jalur yang bisa meningkatkan tingkat promosi, karena dilihat-lihat memang anak muda sekarang mainannya melalui sosial media, jadi memang penjualan harus dilakukan secara yang pas pasar begitu ya, Mbak. Iya Mbak, jadi kalau semuanya kita tidak menyamaratakan dengan apa ya anak-anak muda sekarang, pastinya perusahaan kami tertinggalan Mbak. Soalnya kan media sosial juga udah naik ya Mbak, semakin tahun dan teknologi juga semakin berkembang. Masa ya kami harus tertinggalan zaman, harus gaptek ya kita ya juga harus mengembangkan teknologi juga Mbak. Iya benar sekali Mbak, karena sosial media juga sekarang bukan dipakai oleh anak-anak muda saja, bahkan yang sudah berumur juga masih sudah pakai sosial media ya Mbak ya. Iya Mbak, betul. Anak kecil pun sudah pintar Mbak mainan media sosial. Iya, benar sekali. Nah, kemudian dalam penentuan harga rotinya ini, Ibu menentukannya itu seperti apa? Melalui dilihat dari sisi-sisi apa aja, Mbak? Jadi di sini tuh ya untuk menentukan harga di sini kami itu dengan cara berapa sih biaya produksinya, berapa sih bahan bakunya, terus kita kan ditotal-total gitu Mbak, dan juga berapa sih profit yang kita dapatkan gitu Mbak, dan itu menjadikan harga yang kita jual kepada konsumen gitu Mbak. Berarti harus balance ya Mbak ya, supaya profit yang didapatkan juga seimbang, supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang ya Mbak ya, supaya penerimaan juga bisa meningkat daripada pada pengeluarannya ya Mbak ya. Iya Mbak, betul sekali Mbak. Nanti kalau semuanya kita nggak menghitung kayak gitu, ya kami ya yang rugi Mbak. Iya benar sekali, kan tujuan bikin usaha bukan rugi ya Mbak ya. Iyalah, harus saling-saling untung gitu Mbak. Nah, kemudian pastikan Mbak ada customer yang memberikan feedback kepada toko roti ini. Nah, bagaimana cara Mbak mengelola feedback tersebut? Di sini tuh kami tuh menerima feedbackan dari pelanggan ya Mbak, malah lebih senang. Karena di sini kami tuh mengolahnya itu dengan cara meningkatkan layanan dan produknya. Bagaimana sih mereka tuh memberikan feedbacknya, bagaimana biar kedepannya kita tuh memperkembangkan layanan dan produknya. Serta kami juga mengukur bagaimana sih kepuasan pelanggan itu terhadap layanan maupun apa produk yang kami jual. Dan juga kami akan sangat yang tadi yang saya katakan menerima dan welcome untuk diberikan kritik, feedback juga Mbak, untuk membuat produk kami serta apa berkembangnya perusahaan kami, apa UMKM kami ini Mbak. Jadi Mbak, kalau misalnya ada head comment seperti itu, misalnya di rating Google Maps seperti itu kan Mbak ada Mbak. Nah, jadi kan rating di Google Maps ini juga kadang rancu seperti itu Mbak. Nah, itu bagaimana cara Mbak dalam menyikapi head comment seperti itu Mbak? Kalau saya sendiri sih tim kami tuh slow ya Mbak. Soalnya walaupun dia apa nggak beli tapi dia bisa apa memberikan rating itu kan Mbak, namanya juga sosial media. Akan tetapi lebih apa namanya lebih baiknya kami tuh memberikan apa namanya ya Mbak testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli, terus video ataupun apa ungkapan perasaan mereka saat membeli produk kami, dan juga kami akan menawarkan memberikan testimoni pada para konsumen agar mencicipi roti produk ataupun produk kami yang dijualkan gitu Mbak. Nah, kemudian di bagian marketing ini, di bagian pemasaran, biasanya masalah apa yang paling sering terjadi di bagian produk? Oh, kalau apa saat promosi itu yang pastinya ya waktu ya Mbak. Bang, sekarang kita tuh ya promosi online gitu lah ya sama offline. Kadang-kadang kalau kita ngepost jam-jam berapa ataupun
jam kerja dan mereka pun para konsumen tidak memegang HP, pastinya tidak akan tersampaikan iklan kita kepada mereka. Jadinya untuk timing waktu promosi itu harus diperhatikan ya Mbak. Seperti ya saat mereka pulang kerja atau saat mereka jam istirahat atau pada saat malam hari, pas saat-saat mereka istirahat dan namanya kayak santai-santai kayak gitu Mbak. Selanjutnya saya ingin bertanya Mbak di bagian keuangannya. Mungkin sedikit bakal menyinggung karena tentu tidak semua orang mau membahas bagian keuangannya karena keuangan tuh kayak sesuatu hal yang sensitif, tidak mau dipublikasikan kepada siapa-siapa seperti itu Mbak. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih cara Mbak dalam mengelola laba usaha dari roti ini? Jadi dalam pengelola keuangan di sini, apalagi labanya gitu Mbak, yang pertama di sini kami menetapkan tujuan perencanaan keuangan yang akan dicapai pada UMKM ini. Dan yang kedua di sini kami juga melakukan pencatatan kondisi keuangan bulanan, baik itu pengeluaran maupun pendapatan ya Mbak, dalam per hari pun harus dicatat. Dan terus juga kami harus menghemat ya dan menabung serta mendaftar asuransi Mbak. Kemudian melalui laba usaha Mbak ini, ada tidak Mbak yang Mbak investasikan? Nah, kalau misalnya ada, bagaimana cara Mbak memproses investasi yang dilakukan tadi? Jadi untuk proses investasinya di sini kami melakukan pada USIF pada aplikasi kayak gitu investasi, dan juga kami juga merawat alat-alat maupun peralatan dari usaha kita agar tetap awet dan berjalan memenuhi kriteria ataupun sesuai dengan kebutuhan UMKM ini Mbak. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan perencanaan keuangan di UMKM ini supaya tepat guna, kemudian melakukan penghematan tuh seperti apa supaya tidak mubazir, seperti itu bagaimana Mbak? Jadi untuk melakukan perencanaan keuangan di sini, yang pertama itu kami menetapkan tujuannya perencanaan keuangan yang dicapai gitu Mbak. Dan yang kedua di sini kami juga melakukan pencatatan kondisi keuangan harian sampai dengan bulanan dan serta tahunan, baik itu pendapatan ataupun pengeluaran pada UMKM ini. Dan juga kita harus berhemat ya Mbak, dan menabung serta mendaftarkan asuransi pada perusahaan yang lainnya pada bidang asuransi gitu Mbak. Kalau jika investasi di sini kami lebih menginvestasikan ke peralatan ya Mbak, di mana investasinya di sini kami merawat peralatan tersebut dalam melakukan pemproduksian, dan juga pada hasil keuntungan di sini kami akan sebagian untuk investasi untuk ke jenjang yang kedepannya, dan kita juga tidak tahu kedepannya itu kami akan berkembang pesat ataupun malah sebaliknya gitu Mbak untuk dana cadangan. Nah, kemudian ketika Ibu menginvestasikan modal pertama itu bagaimana Ibu memprosesnya? Kemudian hasilnya itu Ibu atur sebagaimana? Jadi gini Mbak, modal pertama itu kan dari saya sendiri Mbak, menggunakan tabungan untuk modal usaha tersebut. Dan Ibu selalu mencatat saya selalu mencatat apa saja sih yang dikeluarkan dan apa saja jadi yang dimasukkan, dan untuk pembagian hasil di sini di mana keuntungan dari jumlah pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional ataupun produksi dari usaha ini Mbak. Jadi itu modal pendapatan saya. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu mengontrol keuangan di UMKM ini supaya tidak bablas kebanyakan pengeluaran seperti itu? Jadi gini Mbak, antara uang UMKM dan uang saya sendiri ini harus dipisah Mbak, dikarenakan biar tidak tercampur gitu Mbak, dan juga menganggarkan pengeluarannya itu harus secara bijak, sebijak mungkin, dan juga semua transaksi pemasukan atau pengeluaran itu harus dicatat, dan lalu kita juga harus mengontrol arus kasnya dan menyediakan dana cadangan tersebut Mbak dari laba yang telah diuntungkan dari sebelumnya gitu Mbak. Nah, kemudian masalah apa yang paling sering terjadi di bagian keuangan ini, Bu? Mbak? Masalah terjadi ya, Mbak. Masalah terjadi di sini secara umum ini kami kadang terjadi selisih antara saldo di pembukuan dengan yang kami pegang, Mbak. Dan di mana kurang tahunya karyawan ataupun saya sendiri sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, dari kualifikasi karyawan di sini, kami membutuhkan staf yang profesional gitu, Mbak, lulusannya. Saya juga pengen bertanya, Mbak,
bagian proses produksinya itu mulai dari mana, seperti apa, kemudian bahan-bahan apa saja yang Mbak butuhkan dalam pembuatan roti, kemudian baik secara barangnya juga apa yang Mbak butuhkan, seperti mesin-mesinnya, seperti itu bagaimana Mbak? Jadi di mana di sini kami membutuhkan beberapa proses perencanaan yang digunakan oleh kami. Di antaranya di sini kami juga harus survei lapangan ya Mbak. Yang awal itu tadi yang saya bilang, di mana menganalisis data, perhitungan perencanaan, terus menggambarkan perencanaannya juga, dan juga kami memproses keseluruhan perakitan alat yang di workshop ataupun yang di UMKM tersebut, uji coba data, dan juga bagaimana sih proses resepnya dan rejectnya yang dihasilkan. Dan di mana di sini itu kami tuh memilih produk dari bahan baku sampai siap jual. Di sini kita harus memilih bahan yang bagus ya Mbak, dan juga menimbang bahan mana sih yang layak dipakai dan tidak layak dipakai untuk dikonsumsi gitu Mbak. Dan juga di mana kita tuh harus tahu bagaimana sih pengadukannya yang lebih baik, lebih tepat itu agar menghasilkan produk yang lebih baik. Dan fermentasi awalnya harus bagaimana, karena di pembikinan roti ini harus melakukan fermentasi dulu Mbak. Dan juga pembuatan adonan yang tidak asal-asalan harus lebih baik lagi Mbak, dan juga lebih ulang kayak gitu kalau pembuatan adonan. Dan juga harus pembuangan gasnya, pembentukan adonannya, pencetakan adonannya, dan pembakaran adonannya, pendinginan, serta yang terakhir itu pembungkusan untuk ke tangan konsumennya. Nah, di mana di sini ada beberapa bahan yang kami butuhkan dalam pembuatan roti ciu. Di antaranya ada tepung cakra, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, air es, margarin, garam, gula, dan lainnya gitu Mbak. Dan alat-alatnya yang dibutuhkan ya pastinya yang buat alat pembuatan roti. Dan jika Mbak ingin lebih tahunya lagi, mari silakan untuk mengunjungi tempat kami Mbak. Biar sekalian praktek gitu Mbak. Iya Mbak, semoga nanti bisa diatur ya Mbak ya. Oke, baik Mbak, saya tunggu. Nah, kemudian bagaimana cara Mbaknya ini menentukan proses pengendalian produksi roti supaya tidak ada roti yang terbuang basi atau terbuang sudah berjamur seperti itu Mbak, supaya tepat target seperti itu Mbak. Jadi di sini dalam pengendalian produksi di sini kami tuh ada beberapa. Yang pertama itu kami tuh harus menimbang apa sih bahan bakunya gitu Mbak, yang tadi yang saya katakan, terus mengadukan, fermentasinya, pembentukan adonan, pengovenan, dan pencetakan gitu Mbak. Di mana dalam pengendalian bahan baku di sini kita harus memilih yang lebih baik ya Mbak, seperti tepung terigu harus menggunakan tepung cakra ataupun apa gitu Mbak yang tinggi protein, terus airnya harus air higienis, dan juga telur menggunakan yang hal baik gitu, gulanya harus bersih, susunya menggunakan susu yang baik, dan margarinnya, serta pada pengendalian mutu proses di sini kami juga harus memperhatikan berapa lama sih pengadukannya, terus memonitoring adonan untuk adonan tersebut lebih baik lagi agar lentur, elastis, dan siap dipakai. Terus raginya itu harus berapa lama, harus dilihat-lihat dulu Mbak, karena jika raginya terlalu banyak akan merusak produk, dan jika terlalu sedikit juga akan merusak produk yang tidak diinginkan juga Mbak. Dan juga bagaimana sih harus pemotongan produk, pastinya kan dalam kue kan kita harus memotong ya Mbak, tidak dalam keadaan utuh gitu. Dan juga jarak penataan roti dari satu yang lainnya agar tidak berdempetan saat pengembangan di oven gitu. Dan juga terakhir di sini kita juga harus memperhatikan pengovenan pada rotinya agar tidak terlalu matang dan gosong ataupun terlalu lembek gitu Mbak. Ketika melakukan produksi itu tentunya kan Mbaknya pasti pengen punya kualitas
supaya menghasilkan produksinya itu enak, kemudian bisa menarik kepuasan pelanggan, dan pelanggan itu bisa pengen beli lagi dan lagi dari usaha Mbak. Nah, bagaimana cara proses pengawasan kualitas produksi roti Mbaknya ini supaya benar-benar terjamin? Jadi di dalam UMKM ini kami itu menggunakan metode SOP, di mana SOP di sini yaitu standar operational prosedur, di mana dalam awal namanya melakukan pembuatan produk itu harus berstandar tersebut, Mbak. Dan juga dalam pengawasan dilakukan secara intens dan dengan lebih lebih baik lagi, Mbak, karena jika sudah berstandar tersebut akan menghasilkan produk yang lebih baik lagi dan memberikan kualitas pada produk kami, dan di mana saat kualitas dan produk kami lebih baik lagi dan higienis, pastinya para konsumen ataupun calon konsumen akan tertarik kembali untuk membeli produk kami, Mbak. Dan juga dalam pembuatan gudang pembuatan ini kami akan menyediakan CCTV, di mana CCTV tersebut berguna untuk mengontrol para karyawan apakah sudah sesuai dengan SOP dan sesuai prosedur dalam pembuatan kue atau tidak, Mbak. Karena di sini kan juga dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya di sini semuanya sudah di training dan agar mengetahui apa saja sih pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka, dan juga agar tidak mengurangi ataupun menambahkan gitu loh bahan-bahan ke bahan produksi kami gitu, Mbak. Nah, yang terakhir Mbak, di bagian produksi ini biasanya masalah apa yang paling terjadi, Mbak? Banyak ya, Mbak, dalam permasalahan ini, yang terutama di sini dalam pemilihan tepung ya, Mbak. Tepung itu kadang-kadang ada yang proteinnya tinggi ataupun apa gitu. Nah, di mana kita tuh lebih baiknya menggunakan protein tinggi. Dan selanjutnya di sini harus menyediakan bahan-bahan dan alat itu lebih baik lagi ya, Mbak. Seperti alat kayak kita mau pakai ataupun habis pakai harus dicuci dan harus higienis, dan bahan-bahannya harus baik, tidak kadaluarsa. Dan juga tampilannya harus lebih bagus ya, Mbak. Maksudnya bukan dari covernya aja sih, dari dalamnya. Dan juga di mana kadang-kadang kita tuh membuat adonan itu tidak mengembang ya, Mbak, dikarenakan tidak mengembangnya ini raginya itu tidak aktif, tidak dites dulu, dan pada akhirnya adonan tersebut tidak mengembang. Dan juga di sini menghasilkan roti keriput. Roti keriput ini dikarenakan tuh fermentasinya terlalu lama, dan ataupun fermentasinya itu terlalu sedikit, dan cairannya itu terlalu banyak gitu, Mbak. Dan juga warna roti yang terlalu pucat, karena itu apinya itu, Mbak, ya kadang-kadang terlalu panas ataupun terlalu nggak panas gitu, Mbak. Harusnya saat pengovenan itu harus sedang, Mbak. Dan juga pada bagian roti yang biasanya sudah jadi itu kadang-kadang keras, karena itu terlalu lama ya, Mbak. Jadi di dalam oven itu tidak boleh terlalu lama. Dan juga rotinya itu terlalu asam dikarenakan itu raginya yang terlalu banyak, dan fermentasinya terlalu lama yang menyebabkan roti tersebut asam. Dan juga di mana roti ini berjamurnya ini tidak lebih dari 1 hari, Mbak, dikarenakan di mana setelah mengangkat roti harus didinginin terlebih dahulu, baru dimasukkan ke packingan pengemasan, dan setelah itu agar tidak mengakibatkan berjamuran gitu, Mbak. Permasalahan yang sering terjadi yang tidak diwanti-wanti oleh karyawan kami. Baik, Mbak, terima kasih. Cukup itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu kepada saya. Semoga melalui wawancara ini bisa menambahkan pengetahuan saya dan minat saya dalam membangun sebuah usaha seperti itu, Mbak. Semoga usahanya semakin lancar ya, Mbak ya. Amin. Mbak, terima kasih kembali sudah berkunjung melalui media kayak gini, Mbak. Harapannya ke depannya Mbaknya bisa terjun langsung ke UMKM kami ini dan memberikan dampak yang lebih baik. Amin. Semoga, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.
Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siva Megarani dengan NIM 2019 008339. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Mbak di sini, teman saya. Perkenalkan, nama saya Mika Elisa Sastri Ayu Sirait dengan NIM 2019 008324. Di mana Mbak Mika di sini adalah pemilik UMKM Roti Ciu yang ada di Banguntapan. Apa kabar Mbak Mika? Sehat Mbak, Mbaknya gimana? Oh iya, sehat juga Mbak. Mbak, maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin melakukan wawancara nih sama Mbak Mika mengenai UMKM Roti Ciu ini, Mbak. Boleh Mbak, silahkan. Oke, Mbak Mika memulai usaha UMKM ini, Roti Ciu, dimulai tahun berapa sih, Mbak? Roti Ciu ini dimulai dari tahun 2019, Mbak. Berarti sekarang udah 2 tahunan ya, Mbak? Iya, benar, Mbak. Di sini saya ingin bertanya tentang SDM ya, Mbak, untuk UMKM ini. Bagaimana sih menetapkan jumlah, kompetensi, dan menetapkan bagaimana sih tenaga kerjanya yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM pada job description-nya, Mbak? Untuk job desk-nya itu kami ada beberapa bagian tugas seperti supervisor, di mana supervisor ini bertanggung jawab secara keseluruhan dari proses kegiatan produksi yang ada di Roti Ciu ini. Kemudian SPF ini bertanggung jawab dalam memeriksa semua kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam Roti Ciu ini. Nah, kemudian pemilik modal, di mana pemilik modal ini saya sendiri. Jadi saya yang memantau juga perkembangan dari produksi roti yang ada di Roti Ciu ini supaya mengcek usaha ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya atau apakah ada kekurangan supaya saya juga bisa menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi. Kemudian ada di bagian pengelola keuangan di mana pengelola ini menghitung pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, atau kami bikin ada jangka waktunya setiap seperti sekali sebulan seperti itu supaya tidak besar pengeluarannya jika menghitungnya ini setiap harinya. Tapi yang kami lakukan adalah mencek pemasukannya itu supaya balance seperti itu karena sering sekali ada perbedaan dengan pemasukan dan pemasukan dan pengeluaran yang kami terima. Jadi perlu dicek setiap hari, tapi dihitung kembali setiap bulannya seperti itu. Nah, kemudian ada kepala bagian packing di mana membantu pengelola pabrik pada bagian pembungkusan roti. Nah, kemudian ada kepala bagian pemasaran di mana pemasaran ini termasuk manajemen daripada Roti Ciu ini. Jadi di mana dia bertugas sebagai pengelola pemasaran roti, kemudian pengiriman ke beberapa outlet Roti Ciu di luar daerah domisili seperti itu, Mbak. Kemudian ada adminnya di mana bertugas sebagai penginput data yang mengubah atau menghapus jenis produk, kemudian yang menginput setiap agen-agen dan memprediksi produksi roti itu, serta melihat atau mencek laporan produksi setiap bulannya seperti itu, Mbak. Kemudian ada juga pastry chef di mana yang bertugas fokusnya itu hanya dalam membuat roti saja, Mbak, supaya rotinya ini bisa benar-benar berkualitas yang diberikan langsung dari chef-chefnya seperti itu, Mbak. Wow, pastinya itu hal tersebut sudah direncanakan ya Mbak untuk memperkembangkan UMKM ini. Iya, benar, Mbak. Mbak, jika pada job specification-nya itu bagaimana ya Mbak? Untuk job spesifikasinya ini tentunya kami membutuhkan menentukan beberapa kualifikasi yang benar-benar kami butuhkan supaya SDM yang ada di Roti Ciu ini benar-benar bagus seperti itu, Mbak. Yang tentunya di mana kualifikasi pertama kami menerima pria, wanita di setiap bagian apapun tetap kami terima, tidak ada
keterbatasan gender seperti itu tidak ada, Mbak. Nah, kemudian untuk usianya ada di bagian misalnya pastry chef dan di bagian produksinya itu kami menerima umur usia di 18 tahun ke atas. Namun untuk pastry chef-nya itu kami menetapkan pendidikannya itu minimal SMK atau D3 dan S1 di bagian jurusan tata boga supaya karena kan job desk-nya dia berfokus dalam pembuatan roti saja. Nah, kemudian ini terbuka lebar untuk fresh graduate. Nah, kemudian untuk bagian produksinya ini, karena bagian produksi bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti itu, jadi kami menetapkan pendidikannya itu minimal SLTA sederajat atau SMA atau SMK seperti itu, Mbak. Nah, kemudian pengalamannya ini tapi yang penting minimal 1 tahun karena kami juga perlu menetapkan bahwa dia benar-benar orang yang sudah mempunyai pengalaman dan yang mempunyai pengalaman yang berprofesional seperti itu, Mbak. Nah, kemudian yang ketiga itu di bagian staff finance tuh di mana berfokus sebagai pengelola keuangan dan admin juga. Nah, ini kami menetapkan pendidikannya itu minimal D3 dan S1 akuntansi atau manajemen keuangan dengan minimal IPK 2,75. Nah, kemudian pengalamannya ini juga minimal 1 tahun supaya mempunyai wawasan yang sudah luas dan mempunyai pengalaman di bidang yang sama supaya ketika bekerja dengan kami tidak kagok seperti itu, Mbak. Dan yang pentingnya mereka juga perlu yang namanya sudah paham betul dan menguasai Microsoft Office seperti itu, Mbak. Jadi siapapun calon pekerja di situ bolehlah ya Mbak untuk bergabung asalkan sesuai kualifikasi pada UMKM tersebut ya Mbak. Iya, benar Mbak. Jadi tidak asal-asal juga, tapi benar-benar yang mempunyai pengalaman yang penting, paling penting pengalaman, Mbak. Oke, siap Mbak. Jika bagaimana sih job recruitment-nya pada perusahaan UMKM tersebut, Mbak? Untuk sistem rekrutmennya itu yang pasti pertama adalah seleksi berkas. Di mana-mana pun pasti yang pertama yang dilakukan adalah seleksi berkas supaya bisa kami mengenal data dirinya itu seperti apa, latar belakangnya dia seperti apa, karena yang menggambarkan dirinya ya melalui latar belakangnya seperti itu, Mbak. Nah, kemudian setelah seleksi berkas kami akan melakukan wawancara jika dia sudah lulus seleksi berkas seperti itu, Mbak. Nah, guna wawancara ini supaya kami juga bisa mengetahui kemampuannya dia seperti apa ketika bekerja nanti seperti itu, Mbak. Kami bisa menilai orangnya ini seperti apa melalui wawancara ini. Nah, yang paling penting ketika melamarnya ini yang pasti melampirkan beberapa CV, ijazah terakhir, dan pas foto seperti itu, Mbak. Nah, kemudian untuk prosesnya ini kami menggunakan Jobstreet juga sebagai wadah mencari karyawan yang sesuai kualifikasinya, dan kami juga menawarkan ke beberapa kerabat atau tetangga, teman, saudara seperti itu supaya siapa tahu saja usaha ini bisa dilanjutkan oleh keluarga dan menjadi investasi keluarga seperti itu, Mbak. Jadi melalui selektif ya Mbak, tidak asal-asalan siapapun yang daftar itu boleh diterima gitu Mbak. Dan juga tidak ada main di belakang gitu ya Mbak, kayak oh dia anaknya ini ikut aja ke kita kayak gitu, enggak ya Mbak? Ya benar Mbak, tetap kami mementingkan kualifikasi kami ini seperti apa, seperti itu Mbak. Baik Mbak, jika pada job evaluation-nya itu bagaimana ya Mbak? Untuk evaluasi kerja itu ketika mereka sudah menjadi pegawai di Roti Ciu ini, kami akan melakukan evaluasi sekali sebulan supaya bisa memeriksa kekurangan dan kebutuhan apa yang diinginkan oleh karyawan kami. Kami melakukan bisa disebut dengan seperti fellowship di mana atau evaluasi kumpul seperti itu, Mbak. Nah, jadi di situ kami memberikan waktu dan
kesempatan untuk mereka menyampaikan keluh kesahnya supaya menjadi dasar kritikan juga sebagai kami pemilik modalnya untuk memerhatikan karyawan kami ini sedang di fase apa, seperti itu Mbak. Jadi kami bisa tahu kebutuhan mereka apa, seperti itu Mbak. Nah kemudian ketika mereka lagi dievaluasi akan ada unek-unek pastinya yang dikeluarkan. Nah jadi akan melalui dari situ kan bisa diselesaikan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi seperti itu Mbak. Nah terus fellowship yang kami lakukan ini juga ditujukan supaya karyawan ini tidak merasa jenuh kerja, tapi dikasih liburan juga seperti itu Mbak, supaya meningkatkan motivasi kerja seperti itu Mbak. Jadi dengan adanya evaluasi pekerjaan ini dapat memberikan dampak baik ya Mbak untuk UMKM ini karena tahu bagaimana sih kinerjanya para karyawan gitu Mbak. Ya benar sekali. Selanjutnya Mbak Mbak. Selanjutnya yang Mbak katakan tadi yang Pak rekrutmen itu bagaimana sih pada proses rekrutmen tersebut bagaimana seleksinya untuk penempatan karyawannya itu pada tempatnya yang pas gitu Mbak ataupun kedudukan yang tepat baik. Untuk proses rekrutmennya dan seleksinya untuk menempatkan mereka di posisi mana itu supaya tepat seperti itu. Nah, tadi kan kami sudah melakukan wawancara. Nah, misalnya di bagian produksi nih, Mbak. Kan ada yang bagian packing, ada yang bagian pengiriman ke agen-agen, seperti itu, Mbak. Nah, jadi itu kami seleksi dia cocoknya itu di bagian mana, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa poin pertanyaan yang kami khususkan, yang akan kami tanyakan kepada mereka, supaya menilai mereka itu bisanya di bagian mana, seperti itu, Mbak. Nah, kemudian seperti di bagian keuangan, di bagian finance tadi kan ada yang admin, ada yang pengelola keuangan, seperti itu Mbak. Nah, jadi itu kami nilai juga dulu, mereka itu lebih kompetennya itu di bagian mana, seperti itu Mbak. Jadi supaya tidak salah posisi, tapi tepat posisi. Tapi tidak jauh dari itu Mbak, nanti ketika bekerja akan ada yang namanya peningkatan pekerjaan seperti itu. Nah, jadi bisa dicek kembali, kemudian ditingkatkan lagi posisinya seperti itu, Mbak. Oh, begitu ya, Mbak. Baik, Mbak. Dengan adanya hal rekrutmen tersebut kan pastinya akan mendapatkan karyawan nih ya, Mbak. Nah, bagaimana sih karyawan tersebut dan memberikan UMKM ini tuh memberikan penetapan tuh program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberdayaan karyawan itu pada UMKM ini tuh bagaimana sih Mbak? Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ini tentunya kami memberikan uang tunjangan hari raya supaya sebagai tanda balas jasa kami kepada mereka, kemudian memberikan bonus kerja atas pekerjaan mereka yang sudah mereka berikan kepada usaha ini, seperti itu Mbak. Kemudian untuk promosi kerja yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika mereka bekerja akan ada yang namanya peningkatan kerja mereka. Nah, kemudian itu kami cek, kemudian ketika mereka kami lihat sudah bisa untuk naik jabatan seperti itu atau diberikan promosi kerja, maka akan kami berikan. Nah, terus akan kami berikan juga kenaikan gaji. Jadi, masa sih Mbak naik posisi tapi tidak naik gaji seperti itu. Nah, jadi harus sama-sama naik seperti itu Mbak. Nah, kemudian untuk yang pemberhentian karyawan itu, kami akan menilai terlebih dahulu, mengamati dia, bagaimana performa kerjanya di tempat kerja itu seperti apa. Karena di perencanaan kami, dalam waktu bulan pertama itu, 1 bulan pertama dia bekerja, akan kami lakukan training kepada karyawan supaya mereka juga bisa mengetahui tugasnya dia seperti apa yang mereka harus lakukan di tempat kerjanya, apa yang harus mereka
lakukan supaya target harian itu bisa tercapai seperti itu Mbak. Nah jadi ketika mereka sudah mengetahui tapi tetap saja ketika kinerjanya itu kurang bagus, maka akan kami berikan toleransi terlebih dahulu. Tapi kalau tetap saja kinerjanya itu semakin turun, maka dengan berat hati akan kami berhentikan, karena kami juga membutuhkan karyawan yang bisa bekerja sama dengan kami supaya saya untung, dia juga untung, seperti itu Mbak. Jadi UMKM ini sangat memperhatikan karyawannya ya Mbak untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan menguntungkan pada UMKM ini. Iya Mbak, benar. Baik Mbak, pasti tahun akan selalu bertambah, teknologi akan selalu berkembang. Pastinya dalam UMKM ini ingin memberikan meramalkan apa yang diinginkan. Bagaimana sih SDM-nya itu pada masa yang akan datang tuh harus bagaimana gitu Mbak? Itu bagaimana ya Mbak untuk mengatasinya? Kalau peramalan kami atau prediksi SDM yang kami butuhkan di masa yang akan datang, yaitu yang pasti yang melek teknologi ya Mbak, karena zaman semakin maju, kemudian teknologi juga akan semakin canggih, jadi kami juga perlu meningkatkan kualitas penjualan kami, kualitas dari produk kami, seperti menggunakan mesin-mesin terbaru yang tidak kalah zaman seperti itu Mbak, karena pangsa pasar kan ya pasti orang-orang yang mengikuti zaman juga, jadi pastinya mereka pengennya makanan-makanan yang mengikuti perkembangan juga, jadi harus saling mengikuti ya seperti itu Mbak, jadi harus benar-benar melek teknologi, karena kalau tidak melek teknologi itu bakal susah ngajarinnya satu persatu seperti itu Mbak, tapi harusnya bisa mengerti secara cepat seperti itu, karena kalau makin lama kan pengeluaran biaya keluaran dari setiap produksi itu akan lebih banyak seperti itu Mbak. Oke, siap Mbak. Mbaknya tadi bilang bahwa SDM ini harus melek nih teknologi. Pastinya UMKM ini harus melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawannya. Nah, di UMKM ini tuh bagaimana sih untuk meningkatkan melaksanakan pelatihan dan pengembangannya, Mbak, untuk lebih baik karyawannya? Yang pasti ya dikasih training terlebih dahulu supaya dia tahu tugas apa yang harus dilakukan, supaya karyawan juga dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan kerjanya, dan kemudian yang diharapkan bisa meningkatkan disiplin dan etos kerja dan kualitas kerja supaya tidak asal-asal kerja, asal-asal ketika ingin menerima gaji dia paling semangat, tapi ketika bekerja dia yang paling malas seperti itu. Jadi perlu benar-benar dikasih pelatihan atau training supaya yang dilakukannya bisa seimbang dengan apa yang akan diterimanya nanti seperti itu Mbak. Kemudian untuk pengembangannya ini kami lakukan supaya karyawan juga bisa menerima perubahan atau pertumbuhan dalam UKM roti ini. Tujuannya ya supaya tercipta persaingan yang sehat antara karyawan untuk mendapatkan promosi seperti itu Mbak. Oh, baik Mbak, dengan adanya pengembangan ini untuk karyawan pastinya UMKM ini juga memberikan dampak yang positif ya Mbak, karena hasil kinerja karyawan yang lebih baik pastinya UMKM juga akan menaik juga ya Mbak. Nah, bagaimana sih Mbak untuk mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal Mbak? Mutasi karyawan kalau secara vertikal dilakukan promosi posisi kerja, tapi melalui persaingan yang tadi Mbak. Jadi kan mereka sudah bekerja nih menciptakan performa yang meningkat, yang baik seperti itu. Nah, itu kan akan kami nilai seperti itu. Nah, jadi akan kami berikan promosi kerja atau naik jabatan seperti itu, Mbak. Kalau untuk secara horizontal akan kami lakukan pemindahan posisi kerja yang
masih setara, tapi tujuannya ini supaya karyawan itu tidak jenuh dengan pekerjaannya seperti itu, Mbak. Karena kan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan yang sama setiap hari-harinya seperti itu akan tercipta kejenuhan. Jadi akan dilakukan pemindahan kerja. Nah, gunanya juga supaya menambah pengalaman antara karyawan seperti itu, Mbak. Jadi bisa meningkatkan ketertarikan ketika dia misalnya bekerja di bagian packing, kemudian dipindah ke bagian pengiriman agen. Berarti kan kalau pengiriman agen tuh keluar lapangan seperti itu. Di bagian packing kan berarti di dalam lapangan. Jadi kan kalau misalnya dari dalam keluar pasti meningkatkan ketertarikan. Enak nih seperti itu, bisa keluar, jadi nggak jenuh, bisa lihat jalanan seperti itu. Kan ada aja orang yang Mbak karena pusing, jenuh kerja di dalam ruangan terus, ketika dia ditempatkan di luar pasti akan ada rasa menariknya, ada rasa ketertarikan seperti itu, Mbak. Nah, jadi itu kenapa dilakukan pemindahan posisi kerja seperti itu, Mbak. Pastinya ada maksimal tenaga kerja umurnya gitu, Mbak. Pastinya bakalan karyawan yang sudah melewati umur yang dibataskan pasti harus pensiun ya, Mbak. Ataupun ya kita amit-amit gitu ya, Mbak. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana perusahaan akan turun ataupun naik. Nah, jika semuanya nih pensiun, bagaimana sih mengatur dana pensiun atau pesangonnya gitu untuk karyawannya, Mbak? Untuk dana pensiun dan pesangon itu kami sangat menghargai setiap jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh para karyawan. Nah, jadi ketika mereka pensiun akan kami berikan berupa uang penghargaan masa kerja. Jadi sebagai tanda balas jasa dan sebagai tanda terima kasih kami kepada karyawan tersebut sudah pernah bekerja sama dengan kami, sudah pernah menuangkan semangat kerjanya kepada kami seperti itu, Mbak. Nah, kemudian untuk pesangon apabila dilakukan PHK seperti itu, Mbak, maka akan kami berikan juga berupa pesangon yang dihitung berdasarkan lama bekerja karyawan, karena sekarang kan sudah ada, Mbak, undang-undang yang mengatur tentang pesangon. Nah, jadi kami akan mengikuti aturan perhitungan undang-undang tersebut seperti itu, Mbak. Berarti UMKM ini selalu menghargai lah jasa-jasa dari karyawan di sini, dari mengabdinya dia, memberikan jasanya dia ya, Mbak. Nah, untuk masalah apa saja sih yang sering terjadi di SDM ini, Mbak, dalam perusahaan ini, di UMKM ini? Kalau masalah yang paling sering terjadi, yang namanya manusia pasti ada yang kadang lambat, kadang cepat seperti itu ya, Mbak. Kita juga, bahkan saya sendiri juga kadang seperti itu. Nah, tapi kadang ini menjadi suatu masalah yang besar seperti itu, Mbak. Karena jika mereka terlambat atau lambat dalam kurang satset seperti itu, Mbak, akan mengurangi dan tidak bisa mengejar target harian kami seperti itu, Mbak. Karena kan kami juga perlu mengelola produksi kami. Nah, jadi kadang yang membuat keterlambatan seperti itu juga akan mengurangi tujuan kami seperti itu, Mbak. Nah, kemudian ketika diingatkan ada saja karyawan ini yang ngeyel atau yang susah dibilangin seperti itu, Mbak. Kemudian terkadang di antar pegawai ini terjadi pergesekan. Jadi membuat malas kerja, kayak misalnya si A dan si B terjadi pergesekan yang membuat mereka malas kerja lah, seperti itu, malas pergi ke kantor, seperti itu, Mbak. Jadi kan membuat turun semangat seperti itu, Mbak. Nah, jadi yang biasa kami lakukan ya memenuhi kebutuhan karyawan, seperti itu, yang melakukan tadi evaluasi kerja, jadi bisa mengeluarkan unek-uneknya mereka, seperti itu, supaya lebih damai lah, seperti itu, Mbak. Karena kan masa satu kerja tapi nggak kayak istilahnya nggak omongan seperti itu, Mbak. Jadi kan perlu diluruskan seperti itu, Mbak. Oh, baik, Mbak. Mbak, di sini kita lanjut ke ini ya, Mbak, manajemen pemasaran pada Boleh, UMKM Mbak. ini. Bagaimana sih, Mbak, karakteristik ataupun ciri khasnya produk dan layanan yang diberikan kepada
konsumen ataupun calon konsumen oleh UMKM ini, Mbak? Untuk karakteristik atau ciri khas produk dan layanan yang kami berikan itu, yang pasti kualitasnya baik karena dibuatkan langsung oleh profesionalnya seperti itu, karena dari lulusan tata boga langsung seperti itu, Mbak. Nah, jadi bikin target kami itu supaya membuat konsumen itu merasa puas dan ingin membeli kembali setiap produk-produk kita seperti itu. Nah, untuk layanan itu yaitu seperti itu, Mbak. Kami sudah melakukan training, jadi semoga yang diberi pelatihan itu bisa diikuti sesuai SOP seperti itu, Mbak. Oh, berarti bagus ya, Mbak. Nah, bagaimana sih caranya Mbak ini melakukan riset dalam pemasarannya agar apa ya sesuai perencanaan, sesuai keinginan juga, Mbak? Untuk melakukan riset pemasarannya itu yang pertama ya pasti kami tentukan dulu masalahnya itu ada di mana. Kami perlu melihat atau membuat desain risetnya itu seperti apa. Kemudian dilakukan rancangan metode, mengumpulkan data-data, kemudian data-data itu akan kami analisis untuk membuat laporan riset yang bisa kami pakai dalam menentukan target pasar sebuah produk. Misalnya roti ini target kami kepada semua kalangan seperti itu, Mbak. Jadi bisa kami lakukan supaya bisa meningkatkan penjualan kami. Seperti itu, Mbak. Kamu matiin kok. Bagus ya, Mbak. Nah, pastinya kan di dalam UMKM ini pastinya kita akan menyalurkan nih ke distribusinya ataupun distributornya kan ya, Mbak, untuk menambahkan dan profit keuntungan kita. Nah, bagaimana sih proses distribusi produksinya ini pada UMKM agar terencana gitu sesuai rencananya? Kami merencanakan bagian distribusinya ini, proses distribusinya itu yaitu menentukan luas wilayah, kemudian jenis distributornya itu, kemudian menerapkan strategi pemasaran. Nah, jadi kami mendistribusikannya ini kepada beberapa agen-agen, baik di luar daerah maupun dalam daerah, supaya mempunyai hubungan kerjasama seperti itu, Mbak. Kemudian kami juga memanfaatkan beberapa influencer untuk menjadi reseller atau dropshipper dalam melakukan pembagian outlet seperti itu. Bagaimana sih cara menentukan promosi pada bisnis UMKM ini agar mereka orang-orang di luar sana tuh tahu, Mbak? Seperti yang saya katakan tadi ya, Mbak, kami memanfaatkan beberapa influencer dalam menjual atau mempromosikan roti kami. Nah, kemudian kami juga sangat memanfaatkan yang namanya media sosial, karena media sosial merupakan tempat orang berselancar yang paling lama dalam sehariannya. Nah, jadi menurut saya merupakan satu keuntungan adanya media sosial seperti itu, Mbak. Nah, kemudian kami juga ikut serta dalam mengadakan event-event seperti itu. Misalnya di suatu lokasi terdapat event seperti itu, maka kami akan berusaha atau mengusahakan mendirikan stand seperti itu supaya orang-orang juga mengenal seperti itu, Mbak. Kemudian kami juga akan membagi-bagi produk seperti sebagai tester seperti itu, Mbak, supaya ketika misalnya kami menciptakan varian baru seperti itu, orang-orang juga bisa merasakan ini cocok atau tidak sebagai diciptakannya varian baru seperti itu, Mbak. Kemudian kami juga memberikan insentif bagi pelanggan, misalnya ada pelanggan kami yang sudah sering beli produk kami seperti itu, maka akan kami memberikan bonus seperti itu, Mbak. Kemudian kami juga udah itu aja. Berarti banyak banget ya, Mbak, diusahakan promosinya agar produk UMKM tersebut dapat dikenal gitu ya, Mbak. Nah, pastinya ini kan dengan harga
untuk pengelolaan menentukan harga itu melewati beberapa proses nih ya. Nah, bagaimana sih Mbak ini dalam menentukan grade harganya untuk produk UMKM tersebut? Untuk menentukan harga rotinya ini yang pasti harus sesuai, Bu, dengan pengeluaran kami, dengan keluaran produksi kami supaya bisa seimbang dengan profitnya. Jadi kami juga bisa merasakan labanya ini seimbang seperti itu. Jadi supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang seperti itu ya, Mbak. Masa kami sudah mengeluarkan dana besar tapi keuntungan juga tidak bagus seperti itu. Nah, jadi kami menentukan berdasarkan seperti itu. Perhitungannya harus seimbang seperti itu, Mbak. Oh, jadi perhitungannya harus seimbang ya, Mbak. Masa ya kita usaha harus mendapatkan kerugian dan pastinya ya kita ya harus mendapatkan keuntungan ya dengan Iya, benar, Mbak. membangun usaha. Nah, bagaimana sih Mbak yang pastinya namanya UMKM ini pasti dapat feedback nih dari pelanggan. Nah, bagaimana sih cara mengolahnya feedback tersebut, Mbak? Kadang feedback ini kan ada yang buruk, ada yang baik ya, Mbak. Kadang yang baik ya syukur bisa meningkatkan kualitas kepercayaan, kualitas terjaminlah rotinya ini enak begitu ya, Mbak. Tapi kalau misalnya buruk seperti itu kadang kan bisa membuat jatuhnya usaha seperti itu, Mbak. Kadang bisa bikin bangkrut karena komen-komen yang jelek seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya yang buruk ya semoga yang baiknya ini lebih besar supaya orang-orang juga kayak lebih percaya seperti itu. Terus yang namanya netizen ya, Mbak, ya di mana-mana pasti ada aja yang bahkan ini yang cuman kadang masalah kecil dibesar-besarkan seperti itu, Mbak. Nah, jadi ya semoga yang head comment atau feedback yang jelek-jelek itu bisa disampingkan seperti itu, Mbak. Berarti menerima gitu ya, Mbak, dan kayak lebih ke berusaha untuk membangkitkan komentar yang negatif itu lebih baik lagi. Iya, Nah, benar, Mbak. di dalam pemasaran ini tuh apa saja sih yang sering terjadi masalahnya, Mbak? Yang paling sering terjadi itu di bagian waktunya, karena mengikuti tren-tren sekarang kan, Mbak, ada waktu-waktunya seperti itu. Misalnya ada tren bunga janda bolong, seperti itu, Mbak. Ada tren suka-suka minum kopi, ada tren seperti ini, ada tren seperti ini. Jadi kadang roti ini juga bisa masuk tren, kadang enggak, seperti itu. Kalau misalnya lagi dia di bagian trennya, pasti ya enak gitu ya, Mbak, bisa meningkatkan profitnya seperti itu. Tapi kalau udah salah seperti itu ya kayak bisa dibilang kayak gagal promosi seperti itu ya, Mbak. Kemudian salah target itu paling sering terjadi, Mbak. Iya sih, Mbak, namanya juga usaha ya, kadang pasang surut kayak gitu. Iya, benar, Mbak. Mbak, selanjutnya ke manajemen keuangannya ya, Mbak. Boleh. Maaf kalau semuanya keuangan ini kan agak sensitif nih karena terlalu menjerumus ke soal duit gitu, Mbak, uang. Gimana apa-apa, sih? Mbak. Oke, siap, Mbak. Bagaimana sih cara Mbaknya itu melakukan perencanaan keuangan dalam UMKM ini, Mbak, agar lebih baik lagi? Dalam menetapkan perencanaan keuangan itu supaya tepat guna, tepat pemakaian seperti itu, Mbak. Kemudian dibikin rencana-rencana supaya penganggarannya itu bisa pas seperti itu, Mbak. Kemudian dilakukan pencatatan kondisi keuangan seperti itu, Mbak. Jadi kan tadi kan bagian pengelolanya itu sudah melakukan pencatatan seperti itu ya, Mbak. Jadi bisa dilihat misalnya dalam minggu ini keuntungannya itu meningkat, kemudian berarti
perlu dilakukan penambahan modal seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam minggu ini terjadi kemerosotan seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah penghematan biaya seperti itu. Karena pasti pengeluarannya dalam seminggu itu jelek seperti itu ya Mbak. Jadi perlu dilakukan penanggulangan mendadak sering Mbak kayak gitu. Nah, Mbak, gimana sih cara menentukan modal dan modalnya Mbak sendiri dan bagi hasilnya jika bersama dengan teman atau rekan ataupun keluarga gitu, Mbak? Menentukan modal, kemudian labanya itu, kemudian untuk diri sendiri ya pasti kadang susah ya Mbak, kadang teledor juga menggunakan uang seperti itu Mbak. Tapi ketika di awal usaha kan dengan modal saya sendiri tuh Mbak. Nah jadi itu saya catat semuanya itu Mbak. Pasti di awal usaha lebih besar pengeluaran saya daripada keuntungan saya pertama kali, pasti jauh berbeda seperti itu Mbak, karena kebutuhan untuk membeli perlengkapan properti itu kan mahal ya Mbak. Nah jadi memang di awalnya itu rugi seperti itu Mbak, tapi di makin hari sudah mulai kembali lagi seperti itu Mbak. Nah kemudian untuk pembagian labanya itu, pembagian hasilnya itu dengan untuk saya sendiri itu saya beda-bedakan juga, tapi kadang saya juga kadang tidak bisa membedakan seperti itu Mbak. Kadang saya pakai, kadang saya enggak seperti itu. Tapi lebih sering saya sendirikan seperti itu Mbak. Jadi ini khusus usaha, ini khusus untuk saya seperti itu Mbak. Berarti itu sistem keuangannya itu harus terpisah ya Mbak, uang pribadi dan uang usaha ini. Iya Mbak, karena keuangan itu kadang susah untuk dirincikan secara detail seperti itu Mbak. Iya sih Mbak. Nah, bagaimana sih cara mengontrolnya Mbak keuangan pada UMKM ini? Mengontrol keuangannya ya sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya dalam minggu ini peningkatan pendapatan itu tinggi, maka berarti pengeluarannya itu juga semakin besar ya Mbak. Tapi kadang juga bisa seimbang, bahkan melebihi dari pengeluaran seperti itu Mbak. Tapi kalau semisal pemasukan sedikit kemudian pengeluaran banyak, maka untuk yang selanjutnya di minggu depannya seperti itu mungkin akan kami lakukan yang namanya melihat pasar dulu, apakah hari ini misalnya prediksinya kami akan banyak yang membeli seperti itu, maka akan kami keluarkan dana lebih banyak seperti itu Mbak. Tapi kalau misalnya prediksi kami sedikit, maka kami juga harus menghemat, karena kalau nggak dihemat kan bakal jadi boros seperti itu Mbak. Iya Mbak, namanya juga uang ya Mbak. Kalau lihat barang-barang tertarik dan ada uang pasti pengen beli. Oh ya Mbak, pastinya di UMKM ini ya ada laba lah ya Mbak. Itu gimana sih Mbak cara mengelola laba tersebut? Mengelola labanya itu biasanya kami menggunakan beberapa persen untuk pengembangan usaha seperti itu Mbak, supaya barang-barangnya itu juga tidak usang seperti itu. Banyak ya usaha-usaha yang mementingkan yang penting ada seperti itu. Nah, tapi kami mementingkan mesinnya itu juga tetap baru, tetap bersih seperti itu Mbak. Nah, jadi harus kami memberikan beberapa persen agak besar untuk pengembangan usaha ini juga Mbak. Kemudian beberapa persen juga akan kami sisihkan untuk pengeluaran pembuatan roti di kurun waktu ke depan seperti itu Mbak. Kemudian akan kami berikan juga beberapa untuk sedekah untuk sebagai tanda. Lanjut ya Mbak. Iya.
Mbak, pastinya Mbak juga udah mendapatkan laba, terus profit, sama keuntungan pendapatan kayak gitu. Nah, Mbaknya itu ikut investasi nggak sih, Mbak? Nah, kalau iya, bagaimana sih proses investasi yang dilakukan oleh Mbaknya langsung di perusahaan atau bagaimana, Mbak? Untuk investasinya ini uh, memang belum ikut yang pasar modal ya Mbak, tapi yang kami lakukan yaitu membuat tabungan usaha, kemudian kami juga membuat um, perencanaan dalam menyusun rencana tujuan jangka panjang. Kemudian akan kami atur besarannya, tabungannya ini berapa persen dari setiap laba usaha yang akan kami dapat, seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi investasi masa depan kami, Mbak. Oh, berarti udah ada dana apa? Dana dana apa ya, Mbak? Cadangan seperti itu, Mbak. Nah, iya, dana cadangan. Iya. Selanjutnya, Mbak, apa sih masalah yang terjadi atau yang sering gitu di keuangan ini? Yang paling sering terjadi ya pasti banyak ya Mbak, namanya Iya, keuangan susah detail seperti itu Mbak. Kadang terjadi salah saldo seperti itu di pembukuannya seperti itu Mbak. Kadang juga ketika dicek ulang seperti itu ada yang tidak sama antara pemasukan dan pengeluaran, itu paling sering Mbak. Tapi ya namanya juga usaha, kadang naik turun, pendapatannya juga kadang naik turun seperti itu Mbak. Jadi mau dikatakan apa lagi, karena ini kan juga termasuk faktor yang tidak bisa dihindari seperti itu Mbak. Oh gitu ya. Jadi Mbaknya yang tadi awal dibilang cari karyawan itu harus D3 atau S1 sesuai apa pekerjaannya ya Mbak. Apalagi staf keuangannya. Iya benar Mbak, supaya kinerja mereka juga bisa dilakukan secara profesional seperti itu Mbak. Oke, siap Mbak. Oh iya Mbak, ini lanjut ya Mbak ke apa ya, produksi. Iya boleh Mbak. Nah, pastinya nih Mbaknya dulu tuh melakukan perencanaan ya sebelum memulai produksinya. Bagaimana sih proses melakukan perencanaan desain produksi pada roti anu ciu ini dari bahan baku sampai bahan apa ya produk apa siap jual gitu Mbak untuk disebarkan ke konsumen. Supaya siap jual seperti itu sudah matang benar-benar persiapannya ya Mbak. Kami melakukan beberapa perencanaan supaya tahapan-tahapan yang kami rencanakan ini juga berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Pertama kali kami akan survei lapangan. Nah, survei lapangan ini bertujuan supaya kami juga bisa tepat sasaran, kemudian tepat promosi seperti itu, supaya orang-orang juga bisa mudah mengakses lokasi seperti itu Mbak. Kemudian menganalisis data-data seperti itu, menganalisis data-data riset seperti itu, supaya ya masih sama hubungannya supaya tepat promosi seperti itu Mbak. Kemudian perhitungan perencanaan dan rancang bangun peralatan atau properti seperti itu Mbak. Nah, itu kami juga perlu melakukan perhitungan supaya menggunakan teknologi atau mesin-mesin terbaru, kemudian kemudian gedungnya ini juga bikin ketertarikan kepada konsumen kami seperti itu, Mbak. Kemudian menggambarkan apa yang ingin kami ciptakan seperti itu Mbak. Misalnya di bagian rotinya, varian-variannya ini akan kami gambar terlebih dahulu seperti apa, memperkirakannya ini seperti bentuk apa yang bikin bisa ketertarikan banget kepada para konsumen seperti itu Mbak. Jadi bikin orang kayak merasa unik seperti itu Mbak. Jadi bisa meningkatkan ke tingkat kayak makin kepo seperti itu Mbak. Nah, kemudian perakitan alat di workshop seperti itu. Nah, jadi tidak cuma asal membeli, tapi kami juga perlu menguji seperti itu. Jadi supaya
tidak salah pakai atau salah guna seperti itu Mbak. Jadi benar-benar alat-alat yang sudah diuji dan sudah bisa digunakan untuk jangka panjang juga ya Mbak. Kemudian untuk proses bahan menjadi produk jadi dan sampai siap dijual dan untuk bisa sampai dinikmati oleh para konsumen, tentunya kami harus memilih bahan-bahan yang sudah terjamin kualitasnya seperti itu Mbak. Kemudian ada penimbangan bahan, jadi tidak supaya apa namanya ya, supaya rasanya itu pas, tidak ada yang kelebihan bahan ini, ada yang kekurangan bahan ini seperti itu Mbak. Jadi kayak bisa dibilang supaya adonannya ini nggak bantet gitu Mbak. Kemudian untuk pembuatan rotinya ini maaf ya Mbak, pembuatan rotinya ini kami rahasiakan karena ini menjadi kayak kunci dapur kami seperti itu. Jadi tidak kami share kepada orang-orang. Tapi yang tentunya yang namanya bikin roti pasti ya nggak jauh dari yang kayak namanya tepung, yang namanya yang kayak ragi, gula, telur, segala macam itu tidak jauh dari situ. Tapi dalam proses pembuatannya ini tentu ada yang bikin kami berbeda dengan roti-roti lain supaya ini yang kami ciptakan unik seperti itu, Mbak. Nah, Mbak, kan udah dijelasin nih dari tadi, bagaimana sih cara proses pengendalian produksi rotinya pada UMKM ini, Mbak? Untuk pengendalian proses produksi ini, kami memberikan penimbangan bahan-bahan yang tadi ya Mbak. Jadi tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan. Jadi pas seperti itu Pak. Adonannya ini seperti itu Mbak. Nah kemudian pengendaliannya ini kami juga harus menggunakan bahan-bahan yang terjamin seperti itu. Jadi tidak asal-asal yang bukan Pemilihan ya? iya, benar Mbak. Jadi tidak apa ya namanya ya, bukan memilih barang atau bahan yang murah, tapi banyak seperti itu. Tapi kami berusaha memberikan harga yang bisa pas dan beratnya itu juga pas karena rasa itu kan terjamin dari harganya seperti itu Mbak, ada barang ada harga seperti itu. Nah jadi kami juga berusaha memberikan itu tapi tetap dikendalikan proses produksinya supaya tidak besar-besar pengeluaran seperti itu Mbak. Kemudian untuk pengendaliannya ini dilakukan dengan cara beberapa cara yang bisa apa namanya seimbang antara setiap roti-rotinya, kemudian supaya proses yang kami lakukan atau target yang kami lakukan itu tidak terbuang seperti itu. Nah, jadi itu kami kendalikan sebaik mungkin melalui riset-riset yang kami sudah lakukan seperti itu, Mbak. Tadi kan katanya nih pada saat melakukan produksinya tentunya ingin hasilnya berkualitas yang dalam penghasilan produksinya. Nah, bagaimana sih cara proses pengawasan kualitas produksi roti ciu ini? Untuk proses pengawasan yang pasti karena roti pasti buatan manusia, jadi yang pertama rule-nya itu harus melakukan pengawasan terhadap setiap karyawan seperti itu. Nah, seperti tadi sudah dilakukan training, nah jadi sudah diajarkan SOP-nya itu seperti apa. Nah, jadi mereka juga harus mengikuti SOP-SOP yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kami juga membuat CCTV, jadi bisa kami awasi setiap pekerjaannya itu benar atau tidak seperti itu Mbak. Nah kemudian dalam pengawasan produksi rotinya ini, pengawasan kualitasnya ini, kami akan selalu ngecek atau ya benar ngecek setiap harinya apakah rotinya ini atau adonannya ini masih bagus, entah itu bahannya sudah kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa, maka akan kami lakukan pembaharuan atau pengecekan setiap bahan-bahan seperti itu. Misalnya jika dia sudah mendekati masa kadaluarsa,
maka akan kami gunakan itu terlebih dahulu daripada yang masih lama seperti itu, supaya tidak mubazir dan membuang pengeluaran seperti itu, Mbak. Nah, kemudian jika sudah kadaluarsa ya pasti harus dibuang seperti itu, Mbak. Kadang kan tingkat penjualan itu tidak laku banyak, jadi pasti ada saja yang sudah kadaluarsa seperti itu, Mbak. Nah, jadi memang itu kerugian yang kadang nggak bisa dihindari dan pengendalian yang dilakukan juga masih kurang seperti itu, Mbak. Nah, nih, Mbak, yang terakhir nih, apa saja sih saat melakukan produksi ini pastinya akan mendapatkan masalah ya. Dan kita juga tidak mau ingin mendapatkan masalah, tapi pastinya akan mendapatkan masalah. Nah, masalah apa sih yang sering terjadi pada produksi ini, Mbak? Yang paling sering terjadi dalam produksi pembuatan roti, yang pasti dalam pembuatannya itu sering adonannya ini kurang pas, seperti itu, Mbak. Kadang kalau udah nggak pas, ya nggak mungkin kita paksakan untuk dijual, seperti itu, Mbak, ya. Karena kan nanti bikin konsumennya itu merasa nggak enak, merasa dia udah bayar tapi tidak menerima yang enak, kan rugi ya, Mbak. Kayak kita juga dibeli produk di toko lain pasti kayak bikin kita kecewa, seperti itu, bikin kita nggak suka, dan bikin selanjutnya itu nggak bakal kita beli lagi, seperti itu, Mbak. Nah, jadi ya kami juga kalau adonannya ini kurang pas, ya mau nggak mau harus disingkirkan, seperti itu, Mbak. Seperti itu ya, Mbak. Ya, semoga permasalahan ada solusinya ya, Mbak. Ya, semoga ya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak, udah nih, udah alhamdulillah udah dapet nih beberapa pertanyaan dan jawaban dari Mbak, malah udah semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih Mbak atas waktunya sudah mempersempatkan datang di Zoom ini untuk diwawancarai, Mbak. Semoga usaha Mbak berkembang lebih baik lagi dan apa yang diharapkan tercapainya, Mbak. Amin. Akhir kata, saya tutup diri ya, Mbak. Menutup Zoom ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, sama-sama, Mbak. Sampai jumpa ya, Mbak. Sampai jumpa kembali, Mbak. Ya. Boleh, Mbak, hampir sesekali. Oke, siap, Mbak. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Indriasi dengan NIM 2019 008360 dan teman saya Mawar Adevtia dengan NIM 2019 008367. Di sini saya akan melakukan simulasi wawancara di UMKM Roti Ciu yang ada di Banguntapan. Bagaimana Anda menetapkan jumlah, kompetensi, dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM? Gini ya Mbak, berdasarkan job deskripsinya atau pembagian tugas, itu ada supervisor, pemilik modal, pengelola keuangan, kepala bagian packing, kepala bagian pemasaran, kepala bagian produksi, dan admin. Sedangkan di job specification tuh ada partition dan bagian produksi, ada staff financial. Itu dilihat dari pria atau wanita, terus umur, pengalaman kerjanya. Kalau berdasarkan job recruitment itu, sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Roti Ciu yaitu dengan melakukan rekrutmen dengan beberapa cara, yaitu menggunakan job stress sebagai wadah mencari karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, dan kami juga menawarkan beberapa teman atau tetangga yang terlibat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerja. Kalau di job evaluation itu kami melakukan evaluasi sekali setiap bulan dengan melihat kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Terus bagaimana proses rekrutmen seleksi untuk menempatkan karyawan pada tempat yang prosesnya itu yang dilakukan oleh Roti Ciu akan dimulai dari seleksi berkas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara supaya kami juga dapat melihat kemampuan dari pendaftar, dan kami juga dapat menilai pendaftar tersebut cocok bekerja di bagian apa. Lalu bagaimana menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM Anda? Dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, UMKM ini
akan melakukan balas jasa dengan memberikan uang tunjangan hari raya, memberikan bonus kerja, karyawan juga mempunyai motivasi kerja yang efektif. Untuk promosi kerjanya, apabila tingkat kerja karyawan bagus, maka akan diberikan promosi kenaikan gaji dan juga kenaikan gaji. Selanjutnya, pemberhentian kerja karyawan, kami akan menilai dan mengamati atau melakukan training pada karyawan terlebih dahulu dalam kurun waktu 1 bulan pertama. Lalu bagaimana meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan mendatang? Prediksi SDM yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu melek teknologi ya Mbak. Karena kita juga perlu meningkatkan kualitas roti dengan menggunakan mesin-mesin terbaru, tidak lagi menggunakan cara lama. Karena menggunakan mesin canggih juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Lalu bagaimana Anda melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas terhadap karyawan? Kami di sini melakukan pelatihan atau training terlebih dahulu supaya karyawan juga mengetahui tugas yang harus dilakukan supaya karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan dalam bekerja. Lalu bagaimana Anda mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal? Cara mengaturnya itu dengan cara vertikal. Akan dilakukan promosi posisi kerja melalui yang dinilai dari performa kerja karyawan. Kalau yang horizontal, kami akan melakukan penilaian terhadap karyawan, kemudian kami akan melaksanakan pemindahan posisi kerja yang setara pada karyawan. Lalu bagaimana Anda mengatur pensiun dan pesangonnya? Kami di sini akan memberikan berupa uang penghargaan masa kerja ketika karyawan akan pensiun. Untuk pesangon, akan dihitung sesuai dengan lama bekerja karyawannya. Lalu masalah apa yang sering terjadi? Masalah yang sering terjadi itu kerap terjadi karyawan terkadang lambat dalam mengerjakan tugasnya, sehingga tidak bisa mengejar target harian. Terkadang juga karyawan susah untuk diingatkan. Adanya pergesekan antara karyawan juga membuat turunnya semangat kerja karyawan. Bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen? Produk dan layanan yang saya berikan itu dengan kualitas yang baik, karena apabila produk dan layanan yang baik, konsumen akan merasa puas dan ingin membeli kembali produk kita, Mbak. Lalu bagaimana cara Anda melakukan riset pemasarannya atau marketing risk? Yang pertama itu merumuskan masalah, lalu memutuskan desain riset, lalu melakukan rencana metode pengumpulan data dan analisis data, serta membuat laporan riset data yang berhubungan dengan target pasar sebuah produk. Begitu, Mbak. Lalu bagaimana proses distribusi produknya atau distribusi channel? Saya mendistribusikannya yaitu dengan menentukan luas wilayah, jenis distributor, menetapkan strategi pemasaran yang baik, memanfaatkan influencer untuk menjadi reseller, dan melakukan pembagian outlet. Gitu. Lalu bagaimana Anda menentukan promosi pada bisnis tersebut? Saya di sini memanfaatkan media sosial, ikut serta dalam mengadakan event-event, bagi-bagi produk, kumpulkan data pelanggan, memberikan insentif bagi pelanggan, dan menggunakan barang promosi. Lalu bagaimana Anda menentukan grade harganya? Dengan cara berapa biaya produksinya dan berapa profitnya, begitu. Terus bagaimana mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan tersebut? Saya mengelola itu dengan cara meningkatkan layanan dan produk, mengukur kepuasan pelanggan, menerima kritikan untuk membuat produk yang baik, dan mempertahankan pelanggannya. Lalu masalah apa yang sering terjadi dengan pemasaran produk tersebut, Bu? Biasanya pemilihan waktu promosinya kurang tepat, sehingga promosi tersebut tidak sampai pada konsumen. Bagaimana cara Anda melakukan perencanaan keuangan UMKM ini? Yang pertama itu menetapkan tujuan perencanaan keuangan yang ingin dicapai. Yang kedua, melakukan pencatatan kondisi keuangan bulanan, baik itu pengeluaran dan pendapatan. Terus, berhemat dan menabung serta mendaftarkan ke asuransi. Begitu. Oke, lalu bagaimana cara Anda menentukan modal itu sendiri dan bagi hasilnya? Jadi saya dulu menggunakan tabungan
untuk modal usaha. Nah, itu selalu saya catat untuk apa saja modalnya. Dan untuk pembagian hasilnya itu, di mana keuntungan dari jumlah pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya operasionalnya. Begitu. Lalu bagaimana cara Anda mengontrol keuangan UMKM ini? Caranya dengan memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Terus menganggarkan pengeluaran sebijak mungkin, mencatat semua transaksi keuangan, lalu mengontrol arus kas, dan menyediakan dana cadangan. Lalu bagaimana cara Anda mengelola laba usahanya? Saya biasanya menggunakan kurang lebih 10% keuntungan untuk mengembangkan usaha, terus saya juga investasi setidaknya 20% dan menyisihkan laba bersih sebesar 10% untuk reward. Lalu apakah Anda berinvestasi? Jika iya, bagaimana proses investasi yang Anda lakukan? Iya, saya berinvestasi. Prosesnya yang pertama, menyusun rencana dan tujuan jangka panjang dahulu, lalu atur besarnya dana yang diinvestasikan, dan pilih produk investasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Begitu. Lalu apakah ada masalah yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut? Kalau masalah secara umum kami belum ada ya, Mbak. Tapi terkadang terjadi selisih antara saldo di pembukuan dengan yang kami pegang dan kurangnya pengetahuan yang saya miliki sih. Mana proses melakukan perencanaan desain produksi roti dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap Anda dijual? Pada proses perencanaan kami menggunakan beberapa tahap, yaitu yang pertama itu survei lapangan dulu. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, perhitungan perencanaan dan rencana bangun peralatan industri roti. Yang keempat, gambar perencanaan. Yang selanjutnya, revisi gambar. Lalu proses perencanaan keseluruhan. Terus perakitan alat dan uji coba alat. Lalu bagaimana cara proses pengendalian produksi roti itu? Pengendalian proses produksi roti di perusahaan kami yaitu penimbangan bahan baku, pengadukan, fermentasi, pembentukan adonan, mengoven, dan mengepak. Saat melakukan produksi, tentunya ingin mempunyai kualitas dalam menghasilkan produksinya. Nah, lalu bagaimana cara proses pengawasan kualitas produksi roti tersebut? Caranya dengan melakukan pengawasan berkualitas pada proses produksi roti agar tetap berjalan dengan efektif dan terarah. Saya menggunakan metode SOP, Standar Operational Prosedur, di mana pengawasan dilakukan secara intens dan objektif, dimulai dari proses pencampuran bahan sampai dengan proses pengemasan. Lalu pada saat melakukan produksi, apakah ada masalah yang sering terjadi? Saat melakukan produksi, tentu kami pernah mengalami kendala, yaitu yang pertama, pemilihan tepung menggunakan tepung berprotein tinggi serta baik digunakan. Yang kedua, persiapan bahan dan alat yang sangat diperhatikan dalam mempersiapkan bahan. Yang ketiga, adonan sering tidak mengembang. Yang keempat itu biasanya rotinya keriput. Terus warna rotinya pucat, apinya kurang panas. Rotinya tidak meninggi tetapi melebar, dan rotinya itu keras. Bagaimana Mbak menetapkan jumlah, kompetensi, dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM-nya? Saya menentukannya dengan job description atau pembagian dan tanggung jawab yang terdiri dari supervisor, pemilik modal, pengelolaan keuangan, kepala bagian packing, kepala bagian pemasaran, kepala bagian produksi, dan admin. Lalu ada job specification, yaitu dari petisher atau pastry chef, lalu bagian produksi, staff finansi. Lalu job recruitment itu sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Roti Ciu, yaitu dengan melakukan rekrutmen dengan beberapa cara, yaitu menggunakan job street sebagai wadah mencari karyawan yang sesuai kualifikasinya, dan kami juga menawarkan beberapa teman atau tetangga rumah yang terlihat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan melampirkan CV, ijazah terakhir, dan pas foto. Lalu job evaluation itu kami melakukan evaluasi sekali setiap bulannya dengan melihat kinerja karyawan. Dalam melaksanaan pekerjaannya, kami juga memberikan kesempatan kepada pegawai menyampaikan keluh kesah dalam melakukan pekerjaannya. Lalu bagaimana sih proses rekrutmen seleksi untuk menetapkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat, Mbak? Prosesnya itu yang dilakukan oleh Roti Ciu akan dimulai dengan
dari seleksi berkas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara, supaya kami juga dapat melihat kemampuan dari pendaftar seperti apa, dan kami juga dapat menilai pendaftar tersebut cocok bekerja di bagian apa. Lalu seperti bagian produksi akan ada yang ditempatkan di bagian packing, pengiriman ke agen-agen, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian keuangan akan ada yang ditempatkan juga sebagai admin selain dari pengelolaan keuangan. Lalu, bagaimana menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM, Mbak? Dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya, UMKM kami ini akan melakukan balas jasa dengan memberikan uang tunjangan hari raya, memberikan bonus kerja per bulannya supaya karyawan juga mempunyai motivasi kerja yang efektif. Lalu melakukan promosi kerja apabila tingkat kerja karyawan bagus, maka akan diberikan promosi kenaikan posisi dan diberikan juga kenaikan gaji. Misalnya, yang semula admin dipromosikan ke bagian finance. Lalu, bagaimana sih meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang? Prediksinya sumber daya manusia itu yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu melek teknologi, karena kita juga perlu meningkatkan kualitas roti dengan menggunakan mesin-mesin terbaru, tidak lagi menggunakan dengan cara yang lama, karena menggunakan mesin canggih juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Lalu, bagaimana sih Mbak melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas pada karyawan Mbak sendiri? Kami itu akan melakukan pelatihan atau training terlebih dahulu, supaya karyawan juga mengetahui tugas apa yang harus dilakukan, supaya karyawan dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan dalam bekerja. Melalui pelatihan itu juga diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan etos kerja, kualitas kerja. Kemudian pengembangan karyawan diarahkan untuk menyiapkan karyawan menerima perubahan atau pertumbuhan dalam UMKM Roti Ciu ini. Terus, bagaimana sih mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal? Secara vertikal itu akan dilakukan promosi posisi kerja melalui yang dinilai dari performa kerja karyawan. Promosi ini dilakukan supaya tercipta persaingan yang sehat antara karyawan, meningkatkan semangat kerja, dan sebagai jaminan bahwa setiap karyawan diberi kesempatan untuk maju. Lalu secara horizontal kami akan melakukan penilaian terhadap karyawan, kemudian kami akan melakukan pemindahan posisi kerja yang setara pada karyawan. Yang selanjutnya, bagaimana Mbak mengatur pensiun dan pesangonnya? Kami akan memberikan berupa uang penghargaan masa kerja ketika karyawan akan pensiun, lalu untuk pesangon akan dihitung sesuai dengan lama bekerja karyawan tersebut. Apakah ada masalah yang sering terjadi? Ada masalah yang sering terjadi, yaitu kerap terjadi karyawan terkadang lambat dalam mengerjakan tugasnya, sehingga tidak bisa mengejar target harian. Terkadang juga karyawan susah untuk diingatkan. Adanya pergesekan antara karyawan juga membuat turunnya semangat kerja. Terus, Bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen sih, Bu? produk dan layanan yang saya berikan itu dengan kualitas yang baik, karena apabila produk dan layanan yang baik, konsumen akan merasa puas dan ingin membeli kembali produk kita. Lalu, bagaimana cara Mbak melakukan riset pemasarannya? Yang pertama itu dengan merumuskan masalah, lalu memutuskan desain riset, lalu melakukan rancangan metode, pengumpulan data, dan analisis data, serta membuat laporan riset data yang berhubungan dengan target pasar sebuah produk. Lalu, bagaimana proses distribusi produknya? Saya mendistribusikannya yaitu dengan menentukan luas wilayah, jenis distributor, menerapkan strategi pemasaran yang baik, memanfaatkan influencer untuk menjadi reseller atau dropshipper, dan melakukan pembagian outlet. Lalu, bagaimana Mbak menentukan promosi pada bisnis Mbak sih? Saya memanfaatkan media sosial, ikut serta dalam mengadakan event-event, bagi-bagi produk, kumpulkan data pelanggan, memberikan intensif bagi pelanggan, dan menggunakan barang promosi. Terus, bagaimana Mbak menentukan grade harganya? Saya menentukannya itu dengan cara berapa biaya produksinya dan berapa profitnya. Terus, bagaimana sih mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggannya itu sih?
Saya mengelolanya itu dengan cara meningkatkan layanan dan produk, mengukur kepuasan pelanggan, menerima kritikan untuk membuat produk yang baik, dan mempertahankan pelanggan. Lalu, masalah apa yang sering terjadi dalam pemasaran produk Ibu? Biasanya permasalahannya itu pemilihan waktu promosinya kurang tepat, sehingga promosi tersebut itu tidak sampai kepada konsumen. Bagaimana cara Mbak melakukan perencanaan keuangan pada UMKM ini? Yang pertama itu menetapkan tujuan perencanaan keuangan yang dicapai. Lalu yang kedua itu melakukan pencatatan kondisi keuangan bulanan, baik itu pengeluaran dan pendapatan. Terus berhemat dan menabung serta mendaftarkan asuransi. Lalu bagaimana sih cara Mbak menentukan modal Mbak sendiri dan bagi hasilnya? Jadi menggunakan tabungan untuk modal usaha. Nah, itu selalu dicatat untuk apa saja modal itu. Dan untuk bagi hasilnya itu di mana keuntungan dari jumlah pendapatan yang telah dikurangi biaya operasionalnya. Terus bagaimana sih cara Mbak mengontrol keuangan UMKM Mbaknya? Caranya itu dengan memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Terus menganggarkan pengeluaran sebaik mungkin, mencatat semua transaksi keuangan, lalu mengontrol arus kasnya dan menyediakan dana cadangan. Lalu bagaimana sih cara Mbak mengelola laba usaha Mbak? Saya biasanya menggunakan kurang lebih itu 10% keuntungan untuk pengembangan usaha. Lalu saya juga menginvestasikan setidaknya itu 20% dan menyisihkan laba bersih sebesar 10% untuk reward. Yang selanjutnya, apakah Mbak itu berinvestasi? Nah, kalau iya, bagaimana sih proses investasi yang dilakukan? Ya, saya berinvestasi. Nah, prosesnya yang pertama, menyusun rencana dan tujuan jangka panjang dulu. Lalu atur besaran dana yang diinvestasikan dan terus pilih produk investasi yang sesuai dengan kita. Terus, apakah ada masalah yang sering terjadi di dalam penyusunan laporan keuangan ini sih, Mbak? Kalau masalah secara umumnya kami belum ada, Mbak. Tapi kadang terjadi selisih antara saldo di pembukuan dengan yang kami pegang dan kurangnya pengetahuan yang saya miliki. Bagaimana proses melakukan perencanaan desain produk roti dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap dijual sih, Mbak? Yang pada proses perencanaannya itu kami menggunakan beberapa tahap. Yang pertama itu survei lapangan, analisis data, perhitungan perencanaan, dan rancang bangun peralatan industri roti, gambaran perencanaan dan rancang bangun yang dirancang, revisi gambar, proses perancangan keseluruhan, perakitan alat di workshop, uji coba alat, proses resip dan recheck, lalu proses bahan menjadi produk sampai siap jual, seperti itu. Terus bagaimana sih cara proses pengendalian produksi roti? Pengendalian proses produksi roti di perusahaan kami itu penimbangan bahan baku, pengadukan, fermentasi, pembentukan adonan, pengovenan, lalu pengepakan. Lalu pada saat melakukan produksi tentu ingin berkualitas dalam menghasilkan produknya. Nah, bagaimana sih cara proses pengawasan kualitas produksi rotinya? Dalam melakukan pengawasan berkualitas pada produksi roti kami agar tetap berjalan dengan efektif dan terarah, saya itu menggunakan metode SOP atau Standar Operasional Prosedur, di mana pengawasan dilakukan secara intens dan objektif, dimulai dari proses pencampuran bahan sampai dengan proses pengemasan. Melakukan pengawasan berkualitas untuk menentukan dan menjaga komponen tetap berkualitas maupun kuantitas yang dapat memberikan perkembangan kemajuan pesat untuk produk yang dapat memberikan dampak kepercayaan oleh konsumen. Terus pada saat melakukan produksi, masalah apa sih yang sering terjadi, Mbak? Masalahnya itu saat melakukan produksi, kendala yang pernah kami alami yaitu pemilihan tepung menggunakan tepung berprotein tinggi serta baik digunakan. Yang kedua itu persiapan bahan dan alat. Lalu adonan tidak mengembang, roti keriput, warna roti pudar, roti tidak meninggi tetapi melebar, roti keras, roti bagian tengah kurang matang, lalu roti berlubang-lubang, tekstur roti tidak berbentuk, bagian bawah roti juga terlalu keras, roti juga terlalu asam, permukaan roti tidak mulus, roti berjamur